Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang artis sinetron FTV berinisial HH yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi pada Minggu malam 12 Juli 2020. Kepolisian masih menyelidiki lebih dalam kasus dugaan prostitusi artis ini. Artis yang bermain dalam film televisi atau sinetron berinisial HH dikabarkan diringkus petugas Satreskrim Polrestabes Medan bersama dengan seorang pria di sebuah hotel berbintang di kota Medan. Sesampainya di Polrestabes Medan, wanita berinisial HH ini langsung digiring petugas menuju ruang unit perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Artis ini terlihat menutupi bagian wajahnya dengan masker serta mengenakan topi dan jaket. Hingga kini, kepolisian masih mendalami kasus dugaan prostitusi online yang diduga melibatkan artis sinetron tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Agung Harahap, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan Sumatera Utara menangkap seorang artis FTV berinisial HH yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi. Ya, artis FTV berinisial HH ini ditangkap bersama seorang pria di sebuah hotel berbintang di kota Medan. Untuk membahasnya, pemirsa, bagaimana sejumlah artis bisa terjebak dalam bisnis prostitusi ini, pemirsa, kami telah bergabung bersama dengan penulis buku Jakarta Undercover yang membahas mengenai kehidupan malam di Jakarta. Ada Bang Muammar MK, kemudian juga ada psikolog, ada Mbak Elizabeth Santosa, dan juga ada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko. Selamat sore semua. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Pak Riko Sunarko terlebih dahulu. Pak, sampai sejauh ini perkembangannya seperti apa? Apakah sudah diketahui siapa mucikari yang menghubungkan HH ini dengan katakanlah konsumen ya? Jadi perlu saya sampaikan, sampai saat ini kita sudah memeriksa 3 saksi. Nah, 3 saksi ini masih kita dalami perannya apa saja dalam kegiatan ini. Ya, 3 saksi ini siapa saja? Kalau bisa diinformasikan dari bidang pekerjaannya mungkin. Saudara A ini yang memesan, yang menurut pengakuannya dia yang memesan dari Jakarta. Kemudian ada saudara R yang berperan menurut pengakuannya yang berkomunikasi dengan mucikari yang dari Jakarta dan yang menjemput di bandara. Ya. Pak, kita bisa tahu tidak seperti apa kronologis penangkapan dari HH ini? Seperti apa, Pak? Jadi perlu kami sampaikan bahwa sekitar seminggu yang lalu kita menerima informasi bahwa ada seseorang yang di kota Medan ini menawarkan jasa prostitusi, bisa mendatangkan artis-artis dari Jakarta. Kemudian kita membentuk tim dari Satintelkam dan Satreskrim Polrestabes Medan. Setelah kita dalami, kemarin dini hari sekitar pukul 23.30 kita melaksanakan penindakan di salah satu hotel di kota Medan. Dan pada saat setelah kita amankan, di situ ada 3 orang yang kita amankan, 2 di dalam hotel dan yang 1 yang menunggu, itu kita juga amankan. Kemudian pada saat kita amankan, setelah di Polrestabes, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia adalah artis FTV, kemudian selebgram, dan juga fotomodel. Pada saat diamankan, apakah transaksi itu sudah berlangsung atau seperti apa? Menurut pengakuan yang bersangkutan, untuk transaksinya sudah berlangsung. Yang bersangkutan mengakui sudah menerima uang. Kita boleh tahu, Pak, ketika dilakukan penangkapan di sebuah hotel tersebut, HH berada dalam sebuah kamar hotel dengan seorang lelaki. Kemudian juga ditunggu di luar. Siapa yang ditunggu, yang menunggui HH ini siapa, Pak? Saudara R. Saudara R ini menurut pengakuannya, dia yang berkomunikasi dengan mucikari yang di Jakarta, dan dia yang menjemput di bandara dan mengantarkan ke hotel tersebut. Oke, Pak Riko, tadi disebutkan transaksi sudah berlangsung, dibayar di awal. Itu berapa jumlahnya, Pak? Menurut pengakuannya 20 juta. 20 juta untuk sekali transaksi berarti, Pak, ya? Betul. Nah, Pak, kita ingin tahu apakah ini baru pertama kalinya katakanlah HH ini melakukan bisnis prostitusinya di
di Medan, dan kita ingin tahu apakah yang 20 juta itu apakah DP-nya saja atau memang sudah total pembayarannya, Pak? Itu yang sedang kita dalami. Dari pemeriksaan awal yang bersangkutan mengakui bahwa udah sekitar 1 tahun dia melaksanakan kegiatan seperti ini. Kemudian berkaitan dengan 20 juta itu yang sedang kita dalami, apakah itu DP-nya atau down payment-nya atau pembayaran keseluruhannya. Oke, dari keterangan HH sendiri apakah ia bekerja sendirian dalam situasi ini atau memang ada rekan-rekannya juga yang kemudian melakukan praktik yang sama? Menurut pengakuannya rekan-rekannya juga banyak. Pak, kita ingin tahu juga, tadi Bapak mengatakan ada 20 juta, memang masih didalami apakah itu DP-nya atau mungkin semua transaksinya. Tapi 20 juta ini lebih spesifiknya menurut pengakuan HH untuk jasa apa, Pak? Dia menyampaikan bahwa dia datang ke Medan ini sebagai tamu dan dia sudah dikirimi uang lewat transfer sebesar 20 juta, kemudian dia datang ke hotel yang di situ sudah menunggu saudara A. Jadi masih kita dalami apakah 20 juta ini ataukah ada yang lain. 20 juta ini dibayarkan oleh pelanggannya. Nah, pelanggannya ini laki-laki ini siapa, Pak? Kenapa tidak diinformasikan oleh polisi ketika mengungkapkan kasus ini? Yang bersangkutan inisialnya A dan yang bersangkutan sudah transfer kepada saudari HH ini sebesar 20 juta langsung ke rekeningnya. Oke, Pak, ini kan tadi Bapak menyebutkan inisialnya adalah Mr. A. A ini siapa, Pak? Backgroundnya apakah pengusaha atau siapa, Pak? Nah, itu yang bersangkutan sampai saat ini mengakui bahwa dia adalah pengusaha. Baik, Pak Riko, kami juga dapat informasi bahwa pada saat penggerebekan berlangsung, HH tidak dalam kondisi berbusana. Iya, betul. Baik. Baik. Pak, ditahan dulu ya, kita ingin ke Bang Muammar MK dulu, Bang. Kalau misalnya kita lihat ini bukan pertama kalinya terjadi kasus prostitusi online dengan pelakunya adalah para artis. Sebetulnya ada apa, Bang, dengan ini? Lagi-lagi ada artis, entah itu selebgram, entah itu artis televisi yang terjerat dengan kasus prostitusi, Bang? Ada apa ya, pasti motif paling banyak adalah pasti motif ekonomi lah. Motif ekonomi yang memang imbasnya pada gaya hidup, bagaimana kemudian mereka pengen eksis di sana gitu. Tapi harus yang jadi catatan adalah dari berapa ya, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan atau malah dari, kan ada beberapa tuh misalnya yang tertangkap tuh, dan selalu artis yang dimaksud dalam kategori ini tuh yang mereka yang menurut data yang saya punya dari selama ini gitu, rata-rata ya artis yang kelas C tadi. Kalau nggak artis TV ya selebgram gitu. Dari sisi transaksi misalnya bandrol yang dikenakan adalah di bawah 50 juta rata-rata gitu. Nah, ya dari dulu itu aja gitu. Makanya ketika kemudian selalu dikaitinya sama artis, itu pertanyaan berikutnya nih, artis kategori yang mana gitu. Karena ini kan juga sempat trending di beberapa media sosial kan gitu. Bahkan jarang-jarang sekelas Twitter gitu misalnya sampai mentrendingkan seorang nama gitu. Dan ini kan agak aneh karena orang di sana kemudian juga terjadi saling lempar opini bahwa ini artis yang mana sih gitu, nggak ada yang tahu gitu. Makanya saya bilang bahwa kenapa dari dulu yang biasanya karena ketangkap itu selalu kelasnya kelas putar gitu, selebriti kurang terkenal gitu. Oke. Nanti kita juga akan minta pendapatnya dari kacamata psikologi dari Mbak Elizabeth Santosa, tapi setelah jeda kita akan kembali sesaat lagi.